Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatur Rofiqoh dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 1A NIM 211111001. Di sini saya akan menyampaikan tugas akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Pertanyaan pertama, kenapa Islam mudah diterima di Andalusia, padahal penduduk mayoritas di Andalusia sebelum kedatangan Islam adalah bangsa Yahudi dan Nasrani? Ada dua faktor, yaitu dari faktor eksternal dan internal. Faktor eksternalnya, 1. Terburuknya ekonomi rakyat Spanyol, 2. Buruknya kondisi sosial politik, 3. Penguasa Gotik intoleran dengan penganut agama lain, 4. Adanya perebutan kekuasaan, 5. Mayoritas penduduk lemah ditindas dan maraknya perbudakan. Yang kedua yaitu ada faktor internal yang terdiri dari 1. Tokoh-tokoh pejuang Islam yang kuat, berani, serta memiliki ketabahan dalam menghadapi persoalan. Yang kedua, adanya sikap persaudaraan, saling tolong-menolong, dan toleransi. Pertanyaan kedua, siapa tokoh-tokoh yang berperan dalam menaklukkan Spanyol? Untuk pertama kali, bagaimana proses dan hasil yang didapatkan pasca penaklukan? Tokoh penakluk Andalusia antara lain yaitu Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair. Penaklukan ini diawali dengan pengiriman 500 tentara muslim yang terdiri dari 100 pasukan kavaleri dan 400 pasukan infanteri di bawah pimpinan Tharif ibnu Malik pada tahun 710 Masehi untuk melakukan pengintaian dan pengumpulan informasi. Tharif dan pasukannya mendarat di sebuah tempat yang kemudian diberi nama Kepulauan Tarifa. Ekspedisi ini berhasil dan Tharif kembali ke Afrika Utara membawa banyak ghanimah. Berbekal informasi penting yang didapatkan Tharif, Musa bin Nusair, Gubernur Jenderal Maghribi di Afrika Utara, memutuskan untuk mengirimkan 7.000 pasukan Arab dan Berber di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Ekspedisi kedua ini mendarat di Bukit Karang Gibraltar atau Jabal Tariq pada tahun 711 Masehi. Di atas bukit itu, Tariq berpidato untuk membakar semangat juang pasukannya, karena menurut informasi, tentara musuh yang akan dihadapi berjumlah 100.000 orang. Dalam pasukan itu, Tariq mendapat tambahan 5.000 pasukan dari Afrika Utara, sehingga jumlah pasukan tersebut menjadi 12.000 orang. Dengan kekuatan tambahan, Tariq yang memimpin 12.000 pasukan pada 19 Juli 711 Masehi berhadapan dengan pasukan Raja Roderick di mulut sungai Berbet atau Guadalet di pesisir Laguna Janda. Pasukan Tariq yang berjumlah 12.000 itu berhadapan dengan pasukan Raja Roderick yang berjumlah 25.000 orang. Pasukan Muslim dengan gemilang berhasil mengalahkan pasukan Roderick. Pasca pertempuran tersebut, nasib Roderick tidak diketahui secara pasti dan mayoritas sumber menyatakan Roderick hilang, sehingga Andalusia resmi jatuh di tangan umat Muslim dan menjadi wilayah pemerintahan Islam. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana kondisi Spanyol sebelum kedatangan Abdurrahman ad-Dakhil? Bagaimana kondisi pemerintahannya? Apa yang menyebabkan masyarakat Spanyol menerima Abdurrahman ad-Dakhil yang merupakan seorang pendatang? Jauh sebelum datangnya Abdurrahman ad-Dakhil, Andalusia tidaklah terlalu istimewa. Tak ada kemajuan yang berarti jika dibandingkan dengan daerah Baghdad yang pada waktu itu menjadi pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dan semua itu karena situasi politik di Andalusia waktu itu belum stabil. Andalusia sebelumnya dipimpin oleh Yusuf al-Fihri. Abdurrahman ad-Dakhil disegani dan diterima oleh masyarakat Andalusia karena kesabarannya, ketabahannya, dan keuletannya dalam menata ulang pemerintahan di Andalusia sehingga pada saat pemerintahannya mengalami banyak kemajuan. Pertanyaan keempat yaitu kronologi ditetapkannya Hisham II sebagai penguasa dengan usianya yang masih belia pada saat itu. Setelah Khalifah Hakam II wafat, diangkatlah putranya, Hisham II yang kala itu masih berusia 10 tahun untuk menjadi khalifah. Ia menggantikan ayahnya sebagai pemimpin Bani Umayyah di Andalusia yang ke-10, atau jika dihitung secara kekhalifahan resmi,
Ada yang menyebutnya sebagai khalifah ketiga. Karena Hisham II masih muda, maka urusan pemerintahan dikendalikan oleh Mursyih al-Amri, yaitu Mughirah bin Abdurrahman, saudara Hakam II. Namun tokoh ini tak lama memegang kendali. Ia dibunuh oleh komplotan Ja'far bin Utsman yang sejak pemerintahan Khalifah Hakam II memangku jabatan al-Hajib atau penanggung jawab rumah tangga istana. Pertanyaan yang kelima yaitu keterpencilan sebagai salah satu sebab kemunduran Islam di Spanyol. Bagaimana maksudnya? Padahal wilayah Islam di Andalusia sangat luas secara geografis. Keterpencilan yang dimaksud adalah Islam berdiri dan berjuang sendiri di wilayah Andalusia dan tidak dapat dukungan dari wilayah lain di Afrika Utara. Dengan demikian, tidak ada upaya pembendungan dari kebangkitan Kristen di sana. Sekian tugas akhir semester saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan saya mohon koreksinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.